Bagaimana skema penyaluran vaksin hingga sampai ke masyarakat dan siapa sasaran prioritas yang harus lebih dulu mendapatkan vaksin COVID-19? Ya, kita tanyakan kepada juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum dok, selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Tisa, Bang Andro, dok, selamat sore. Selamat sore, kita ingin tahu dok, mungkin bisa dijelaskan seperti apa skema distribusi vaksin ini nantinya ke masyarakat? Ya, tentunya 3 juta dosis vaksin yang saat ini ada di Bio Farma, mulai mungkin minggu depan akan kita distribusikan, terutama untuk daerah-daerah yang sulit ya, yang jauh dan tentunya memiliki tantangan geografis. Karena 3 juta vaksin ini rencananya akan kita gunakan untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di 34 provinsi dan yang berada di 10.000 puskesmas yang tersebar di kecamatan yang ada di Indonesia ini. Dokter, bagaimana masyarakat mengetahui jika termasuk pada kategori penerima vaksin? Ya, tahap awal kita sudah melakukan sosialisasi ya terkait edukasi tentang pelaksanaan vaksinasi ini dan mulai tadi malam beberapa tenaga kesehatan sudah juga mendapatkan SMS notifikasi, sebenarnya untuk bentuknya ya seperti sosialisasi juga ya, jadi belum mulai pendaftaran untuk memastikan bahwa SMS notifikasi tadi betul-betul diterima oleh tenaga kesehatan gitu. Dan juga kalau ada tenaga kesehatan yang masih belum mendapatkan SMS notifikasi ini untuk segera melaporkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota atau langsung kepada Direktur Rumah Sakit atau Kepala Puskesmas untuk bisa kemudian dilaporkan ke dalam sistem informasi SDM Kesehatan. Oke. Bu, artinya bisa dikatakan di tahap pertama ini perlu ditegaskan sekali lagi yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan ya Bu ya? Betul. Seluruh tenaga kesehatan di Indonesia mendapatkannya dok? Seluruh tenaga kesehatan se-Indonesia? Betul, iya. Baik, setelah itu ya, Dokter Nadia, setelah ada provinsi. konfirmasi SMS dan diterima oleh penerima, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Setelah mereka menerima SMS, apakah mereka harus mendatangi fasilitas kesehatan terdekat di permukiman mereka? Atau seperti apa dokter? Ya, pada tahap awal SMS ini adalah memverifikasi nomor induk kependudukan dengan status tenaga kesehatan ya. Jadi kita memastikan bahwa SMS diterima kemudian direspon oleh tenaga kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian kalau masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima SMS dan belum melakukan verifikasi data terkait tenaga kesehatan dan nomor induk kependudukannya, ini untuk segera melaporkan diri ya, artinya segera untuk memberitahukan ke Dinas Kesehatan ataupun bisa juga melalui alamat email yang tertera pada sistem aplikasi tersebut. Nah dok, ini ketika nanti tenaga kesehatan kan tahap awal, ketika nanti mereka sudah disuntikan vaksin, lantas langkah selanjutnya bagaimana untuk mereka dok? Iya, nanti mereka akan menerima tentunya SMS notifikasi kembali ya setelah verifikasi pendataan ini selesai. Para nakes nanti akan menerima SMS notifikasi kembali terkait tentang registrasi untuk vaksinasi. Nah, nanti di dalam aplikasi ini akan ada pertanyaan terkait selain identitas diri, kemudian status kesehatannya, misalnya apakah dia sedang hamil, apakah dia sedang menyusui, adakah penyakit penyerta, apakah sedang menderita COVID, dan itu kemudian termasuk di mana pilihan untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Jadi ada tempat dan waktu untuk para nakes ini mendapatkan vaksinasi. Dok, ini cukup menarik tadi dikatakan apakah ada penyakit penyerta begitu ya. Penyakit penyerta apa saja yang mungkin bisa menggagalkan calon penerima vaksin ini mendapatkan suntikan vaksin? Ya, kita ketahui penyakit penyerta yang cukup banyak ya di
kalangan masyarakat Indonesia ini adalah penyakit tidak menular ya. Jadi tekanan darah tinggi, gula darah, asma, dan termasuk juga misalnya ada riwayat alergi atau penyakit-penyakit yang terkait dengan kekebalan tubuh. Nah, ini harus dilakukan kajian apakah misalnya penyakit-penyakit ini sudah terkendali atau terkontrol dengan baik ataukah memang tidak bisa diberikan vaksinasi. Nah, ini kita masih menunggu ya tentunya dari rekomendasi para ahli dan para ITAGI tentang penyakit penyerta dalam kondisi seperti apa yang bisa untuk menerima vaksinasi ini. Dan juga kalau misalnya kebetulan penyakit penyertanya lebih dari satu ya, misalnya gula dan tekanan darah itu ya, itu juga harus menjadi salah satu pertimbangan. Dr. Siti Nadia, kami ingin tahu, ini kan prioritas sekarang adalah tenaga kesehatan. Tapi kalau untuk masyarakat awam, ketika mereka sudah mendapatkan SMS dan bagian dari sasaran penerima vaksin, tapi mereka menolak untuk divaksin, apa tindakan dari Kementerian Kesehatan, dokter? Ya, nanti bersama tentunya Puskesmas di mana penerima vaksin tadi tinggal ya, nanti melalui kader kesehatan juga bekerja sama dengan Satgas di tingkat desa atau lurah, kemudian untuk mencoba mengedukasi dan mengajak tentunya sasaran peserta vaksin ini untuk mau mendapatkan vaksinasi. Jadi mungkin kita akan melakukan edukasi, mungkin ada hal-hal yang masih kurang jelas atau kemudian masih belum terinformasi dengan baik, yang ini akan kita fasilitasi dengan bersama-sama Satgas dan juga kader-kader kesehatan. Dok, sekali lagi ini tentu banyak yang bertanya di luar. Bagaimana soal keamanan vaksin yang akan disuntikan ini, Dok? Ya, tentunya Badan POM ini sudah pasti akan menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas dari vaksin yang nanti akan dikeluarkan izinnya dalam bentuk emergency use authorization. Dan juga kita ketahui sebenarnya kalau kita bicara keamanan, itu sebenarnya sudah dari uji klinis tahap 1, keamanan itu sudah terjamin kalau terkait keamanannya. Sementara kalau artinya sebuah vaksin yang sudah sampai pada uji klinis tahap 3 itu sebenarnya sudah terbukti keamanannya. Dan mungkin kalau saya boleh berpesan, sebenarnya masyarakat jangan takut dengan vaksin ya. Seharusnya yang kita takuti ini adalah virusnya. Karena vaksin itu jelas memberikan perlindungan kepada kita. Baik, ternyata bukan hanya vaksinnya saja yang nantinya sudah siap, tapi perlu juga masyarakat diedukasi dan juga sosialisasi. Terima kasih banyak juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi.